Sobat Jurnalis TV, belakangan ini media sosial sedang diramaikan oleh video viral seorang konten kreator yang memutuskan untuk menikah di usia 19 tahun. Dalam konten tersebut, sang suami juga menyebutkan bahwa kuliah itu sebagai scam. Pernyataan ini memicu berbagai pendapat dari kalangan mahasiswa dan akademisi. Di Indonesia, pernikahan di usia 19 tahun bukan hal yang jarang terjadi. Data Badan Pusat Statistik mencatat 33,76% pemuda pertama kali menikah di usia 19 sampai 21 tahun, terutama perempuan. Di sisi lain, usia 19 tahun juga kerap menjadi fase untuk melanjutkan pendidikan dan membangun karir. Namun, tekanan-tekanan sosial agar perempuan cepat menikah masih terasa kuat. Melalui Undang-Undang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal usia menikah adalah 19 tahun. Sementara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN merekomendasikan usia menikah yang lebih matang. Lalu, apakah menikah di usia 19 tahun sudah benar-benar siap untuk membangun rumah tangga? Atau justru terlalu dini di tengah tuntutan pendidikan dan karir? Mari kita simak apa kata mereka terkait pernikahan di usia 19 tahun. Sebenarnya untuk masalah usia itu penting juga untuk perlindungan hukum gitu ya, karena bisa mencegah pernikahan yang terlalu dini juga, untuk mencegah pernikahan anak gitu ya. Tapi sebenarnya untuk masalah kesiapan itu tidak bisa diukur melalui usia saja, tapi juga bagaimana personal orang-orang gitu, lalu karakternya bagaimana, lalu bagaimana cara orang tersebut itu mengambil keputusan, atau bagaimana cara orang tersebut menghadapi masalah-masalah yang ada gitu. Karena menikah itu bukan hanya siap dari usia aja. Ketika umur 19 tahun ini dijadikan standarisasi dalam persiapan pernikahan, kita bisa melihat bahwa anak muda saat ini yang berumur 19 tahun itu masih belajar mengelola emosi dalam persiapan mental untuk menikah, sehingga belum bisa dikatakan cukup hanya dikarenakan umur yang sudah mencapai 19 tahun. Belum tentu mental dan juga persiapan dalam pernikahannya itu sudah matang dulu. Menurut saya di umur 19 itu mungkin bisa menjadi umur legal untuk menikah. Cuman di umur 19 tahun ini menurut saya untuk kesiapan menikah belum tepat, karena menikah itu bukan hanya soal umur, tapi juga emosional, lalu pemikiran, dan kesiapan mental dan lain sebagainya. Saya kira ini berdampak sekali kepada otonomi perempuan ya. Jadi paling tidak ada 4 dampak yang sangat berpengaruh pada hal ini. Misalnya salah satunya pengendalian pengambilan keputusan. Yang kedua dampaknya penghentian pendidikan. 3 itu normalisasi ketergantungan. 4 itu relasi kuasa. Nah ini yang sebenarnya paling sering terjadi, karena kalau dalam pernikahan sering misalnya laki-laki, apalagi dalam Islam itu dianggap sebagai laki-laki sebagai imam perempuan yang menjadi makmumnya misalnya. Terus kemudian laki-laki di usia 19 atau di usia belia di bawah 25 tahun, mereka sebenarnya sedang mencari jati diri. Nah, pada posisi seperti itu, relasi kuasa dengan perempuan seringnya mereka akhirnya membungkam atau membuat perempuan untuk harus selalu mengalah, karena laki-laki akan menonjol. Nah, relasi kuasa yang seperti ini yang akhirnya efeknya bisa jadi terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau misalnya lebih ke kekerasan psikis. Misalnya perempuan dianggap ya sudah cukup statusnya sebagai istri, sebagai ibu, dan dimuliakan sebagai ibu yang mengasuh anak di rumah. Kemudian laki-laki yang mencari nafkah di luar, tetapi kemudian eksistensinya jauh lebih besar, dan efeknya kemudian perempuan ya mereka dibungkam. Oke, melihat yang beredar yang lagi booming di sosial media sekarang, sebenarnya
ada dua respon gitu. Yang pertama menolak statement tersebut karena alhamdulillahnya mungkin sudah lebih maju gitu ya pemikiran orang-orang sekarang. Tapi ini juga bisa menakutkan bagi orang-orang yang mungkin belum terkena dampak tersebut lah. Maksudnya masih ada orang yang bisa aja dengan mudah percaya sama statement tersebut gitu. Jadi kita juga harus membentengi diri sendiri karena statement tersebut juga bisa mendorong pemuda-pemuda lain untuk percaya juga gitu Kak. Ketika ada pernyataan bahwa kuliah itu adalah scam, itu anak muda mendorong pada dua hal, yaitu fakta yang ada ketika melihat bahwa anak muda yang berpotensi prestasinya banyak di kalangan umur muda itu memberikan fakta yang benar atau tidak terhadap binatang populasi. Sedangkan kita bisa melihat bahwa banyak anak muda yang berprestasi, sehingga belum tentu anak muda ini mendorong pemikirannya untuk tidak kuliah hanya dikarenakan adanya pernyataan itu. Dengan adanya statement bahwa kuliah itu scam, itu bisa menjadi sangat mungkin bahwa anak muda sekarang memilih jalur menikah cepat untuk menghindari yang namanya kuliah itu scam. Tapi menurut saya pendidikan itu lebih penting, bukan sekedar gelar, tapi juga cara berpikir, relasi, dan banyak ilmu-ilmu yang bisa didapatkan dengan kuliah itu, dan bukan hanya soal gelar. Saya kira ada beberapa hal yang bisa membentengi perempuan untuk tidak terjebak dalam hal tadi ya. Misalnya yang pertama penguatan literasi. Kedua kemudian ada reframing tentang sukses dan bahagia. Tiga juga ada role model. Yang terakhir juga penting kita sosialisasikan nilai agama yang lebih adil gender. Jadi kalau teman-teman pernah mendapatkan istilah mubadalah, ketersalingan bahwa dalam menikah itu ya laki-laki dan perempuan mereka harus saling membahagiakan. Laki-laki dan perempuan harus saling mendukung. Jadi kalau ketika sendiri kita bahagia, nah ketika menikah berdua ya harus lebih bahagia. Kalau ketika sendiri misalnya kita merasa kurang didukung, ketika menikah ya harusnya sudah bisa saling mendukung dan jadi kegiatannya atau karirnya atau hidupnya jauh lebih baik ketika sesudah menikah. Menurut saya benturan antara mimpi setiap pribadi dan juga statement sosial atau keharusan dari lingkungan itu harus disikapi dengan literasi kepada orang yang lebih tua gitu, kepada orang tua, kepada lingkungan yang mendorong itu gitu. Karena apalagi kita hidup di generasi yang berbeda dengan mereka, jadi kita mempunyai setiap orang itu mempunyai fase tersendiri. Jadi menurut saya menikah itu bukan cuma karena didesak ini, didesak itu, tapi menikah itu untuk kita gitu, harus benar-benar siap dan harus menikah itu sebuah pilihan yang harus dipilih secara sadar gitu. Jadi tidak hanya untuk memenuhi dorongan lingkungan gitu Pak. Benturan dalam persiapan mental untuk anak muda seperti ini harus adanya itu mental dalam menyusun manajemen konteks yang ada. Ketika dia sedang menyiapkan mental terhadap kuliah, dan juga adanya juga pernyataan seperti pernikahan ini. Dia itu benturannya ini tuh berupa pemikirannya dan juga mental. Sudah harus adanya pelajaran atau materi yang saya pahami tak manajemen. Menurut saya benturan antara sosial seperti ini baiknya didampingi oleh orang yang lebih tua dengan memberikan pemahaman dan tetap menjaga komunikasi. Menurut saya komunikasi itu penting karena pemahaman mengenai
status sosial maupun pencapaian anak muda zaman sekarang itu memang kuncinya ada di komunikasi antara orang tua dan anak. Penting bagi perempuan untuk memikirkan baik-baik, harus melihat secara jangka panjang. Keputusan menikah itu bukan seperti Cinderella ya. Jadi kalau di perempuan kan ada Cinderella syndrome. Dianggap bahwa ketika menikah nanti akan ada laki-laki yang akan menafkahi, pokoknya selalu bersedia melakukan apapun untuk dia, Cinderella syndrome. Nah, padahal ketika menikah, pasca menikah, faktanya seringnya perempuan itu yang akhirnya malah justru menerima semua beban, semua kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak harusnya dilakukan, akhirnya dia lakukan. Oke, menurut saya di usia 19 tahun ini, menurut saya ya, kita harus lebih fokus untuk meningkatkan diri sendiri dan juga meniti karir gitu, mempersiapkan karir. Karena di usia ini tuh menurut saya itu kayak golden age-nya gitu. Kita bisa kesana kemari gitu. Semangatnya juga masih membara gitu untuk belajar banyak hal. Dan nah, kalau misalnya kita udah siap secara pribadi juga, secara emotional intelligence atau semuanya gitu, udah mapan juga, menurut saya nanti keputusan menikah itu akan diambil dengan penuh tanggung jawab dan juga lebih tenang. Karena nantinya menikah itu kan kita bukan hanya berhadapan dengan satu kepala, tapi juga kepala-kepala lainnya nanti gitu, Kak. Untuk umur 19 tahun saat ini, kita bisa melihat bahwa banyak anak muda yang sedang menyiapkan mentalnya. Sehingga untuk membangun rumah tangga cukup didasari dengan penerapan sikap dan juga habit yang baik dahulu. Dan juga untuk umur 19 tahun ini perlu adanya pemikiran yang mendalam tentang arah dia ini menuju kemana gitu. Sehingga tidak terlalu membangun rumah tangga dan juga dia siap untuk menerima fakta tentang pendidikan saat. Tentu saja menurut saya di umur 19 tahun ini adalah untuk memfokuskan kepada pendidikan dan relasi. Karena menurut saya di umur 19 tahun ini adalah umur yang emas untuk kita lebih berfokus mengejar pendidikan, mencari relasi, dan mengeksplor banyak hal di dunia ini dibandingkan untuk berfokus untuk menikah. Karena dengan kita lebih berfokus pada pendidikan dan relasi maupun ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, itu akan menjadi bekal untuk kita menikah nanti. Karena seperti yang sudah disebutkan tadi, menikah itu bukan soal umur saja, tetapi dengan banyaknya kematangan yang lain untuk mempersiapkan pernikahan yang ideal. Dari berbagai pandangan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia 19 tahun bukan semata-mata dinilai dari faktor usia. Kesiapan emosional, finansial, serta kematangan dalam berpikir menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Narasi yang meremehkan pendidikan perlu disikapi secara kritis, karena pendidikan tetap dipandang sebagai bekal jangka panjang, baik dalam membangun karir maupun kehidupan berkeluarga. Di tengah tekanan sosial yang masih kuat, keputusan hidup seharusnya diambil berdasarkan kesiapan diri, bukan sekedar tuntutan lingkungan. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya, Fatia Syarifatun Naja Yasin, pamit dan sampai jumpa di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.